kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang fotofobia. Apa itu sebenarnya fotofobia? Fotofobia itu bukan orang yang benar-benar ketakutan dengan cahaya. Kalau dibilang kata foto dan fobia. Kalau fobia-fobia yang lain kan benar-benar menghindari ya. Tapi kalau yang fotofobia, yang istilah fotofobia itu sebenarnya tidak benar-benar bukan yang tidak tepat bahwa dia fobia sama cahaya, tapi dia sensitivitas terhadap cahayanya itu berlebih. Next slide-nya. Nah, foto itu sinar, fobia takut sinar, jadi bukan seperti vampir gitu ya. Kalau vampir itu kan benar-benar takut dan menghindari cahaya, tapi ini hanya sensitivitas yang berlebihan terhadap cahaya. Oke, berdasarkan definisinya, silakan next. Berdasarkan definisinya, dibilang fotofobia itu adalah sensitivitas yang abnormal terhadap cahaya, terutama pada mata, atau bisa juga disebut, bisa juga didefinisikan sebagai paparan mata terhadap cahaya yang menyebabkan atau memperburuk rasa sakit. Dan yang terakhir, fotofobia sendiri bisa diartikan sebagai kondisi sensoris di mana cahaya menyebabkan ketidaknyamanan pada mata atau kepala, sehingga dapat menyebabkan reaksi penghindaran terhadap rasa sakit yang nyata. Akhirnya menyebabkan mata menjadi menutup mata atau menghindari cahaya yang berlebihan. Oke, next. Penyebab apa sih sebenarnya dan penyebab dari fotofobia itu? Penyebab dari fotofobia itu banyak. Jadi bukan hanya dari mata saja. Mata itu juga bisa, kalau kita dari dokter mata ya, kelainan pada mata banyak yang menyebabkan fotofobia. Tapi selain dari mata juga bisa dari otak, ada kelainan pada occipital lobe. Jadi pada saat traumatic brain injury atau ada trauma atau cedera kepala itu juga bisa menyebabkan fotofobia. Kemudian adanya patologi pada talamus, adanya tumor, adanya stroke, adanya perdarahan itu bisa menyebabkan fotofobia. Selain itu kondisi gejala psikiatrik itu contohnya pada orang-orang yang takut dengan suatu keadaan atau takut berdiri di tempat yang ramai itu atau disebut sebagai agorafobia. Kemudian depresi itu juga bisa menyebabkan fotofobia. Kemudian obat-obatan juga ada beberapa yang menyebabkan fotofobia. Salah satunya adalah golongan haloperidol, benzodiazepin, kemudian barbiturat, kloroquine itu juga bisa menyebabkan orang itu menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Yang lain-lain itu apa? Seperti orang rabies, kemudian ada kelelahan yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan seseorang itu menghindari cahaya. Nah, yang paling umum menyebabkan yang paling menyebabkan fotofobia ini adalah pada kelainan saraf itu adalah migren. Migren itu paling umum yang menyebabkan fotofobia. Jadi kalau orang-orang migren itu sama cahaya itu juga lebih tidak nyaman. Kemudian bisa juga pada orang-orang yang saraf nomor 5 yang trigeminal, ada neuralgia trigeminal atau ada saraf yang merangsang trigeminal itu juga menyebabkan sangat tidak nyaman dengan cahaya. Orang sakit gigi pun itu bisa menghindari sinar. Atau yang sakit kepala itu contohnya klaster headache. Selain dari migren itu klaster headache juga bisa menyebabkan fotofobia yang berat. Kemudian ada juga penyakit mata yang disebut dengan penyakit mata dan sarafnya yang disebut dengan blepharospasmo. Itu akhirnya sangat mengganggu fotofobianya ini sampai mengganggu kualitas fobia yang karena blepharospasmo.
Oke, karena ini kita bahas tentang mata dan penyakit mata, maka kita akan lebih dalam membahas tentang fotofobia pada kelainan yang ada di mata. Apa aja sih penyakit mata yang menyebabkan fotofobia? Yuk. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penyakit-penyakit mata yang menyebabkan fotofobia, yaitu adanya peradangan pada mata, bisa iritis atau uveitis, kemudian konjungtivitis, atau penyakit-penyakit kornea, kemudian adanya radang pada kelopak mata, dan adanya defek pada iris. Nah, nanti kita lihat dari gambar ini, kalau kita melihat apakah ini karena mata, lihat aja matanya, apakah ada merah atau tidak pada mata. Ada fotokopia itu, apakah ada merah atau tidak. Kemudian bisa juga jangan-jangan ada masalah di kornea, lihat korneanya itu ada putih-putihnya atau tidak, ada yang mengganjal atau tidak. Ada trauma sebelumnya atau ada kelilipan pada mata sebelumnya atau tidak. Kelilipan itu juga bisa menyebabkan fotofobia atau adanya ulkus atau luka perlukaan pada kornea itu juga bisa menyebabkan seseorang itu sangat menghindari sinar matahari atau sinar yang berlebihan. Bahkan sinar lampu pun kalau kondisi seperti ini sangat tidak nyaman ya, membuat dia tidak nyaman. Next. Dan ini ada satu penyakit pada mata yaitu namanya dry eye. Dry eye itu mata kering. Mata kering itu komposisi air matanya itu tidak stabil. Bisa saja air matanya itu gampang menguap atau kemudian adanya pterygium, ada kelainan pada kornea dan keratitis yang interstisial. Nanti kita lihat gambar yang di bawah itu ada gambaran keratitis atau radang pada kornea, keratitis atau radang pada kornea sehingga seperti ada benang. Kemudian yang gambarnya di tengah itu ada gram pada kornea, kelilipan kena gram pada kornea. Kemudian ada satu lagi sebenarnya yaitu kondisi pupil melebar, baik itu dengan obat atau karena trauma. Lihat pada gambar yang matanya biru, satu pupil mata itu kecil, kemudian satunya lebih lebar. Nah, pupil yang lebar ini juga menyebabkan mata tidak bisa mengontrol jumlah sinar yang masuk, sehingga sinar yang masuk cukup berlebihan, dan ini menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Nah, selain segmen anterior, pada kelainan di saraf mata itu juga bisa menyebabkan keluhan yang sama. Next. Nah, ini adalah beberapa penyakit pada segmen posterior yang bisa menyebabkan keluhan tidak nyaman terhadap sinar yang masuk, yaitu apabila ada vitritis atau radang pada vitreous, adanya kelainan pada retina, albinisme. Albinisme itu yang dia tidak punya pigmen, orang albino yang tidak punya pigmen, sehingga irisnya juga bening, kemudian retinanya juga warnanya tidak ada pigmen juga, sehingga dia sangat tidak nyaman karena terlalu banyak sinar yang masuk dan tidak dilindungi oleh. Begitu juga dengan orang yang buta warna total, akromatopsia, kemudian ada kelainan pada sel-sel retina, itu juga semua bisa menyebabkan keluhan fotofobia. Next. Nah, selain dari segmen posterior, saraf optik, kelainan pada saraf optik seperti radang pada saraf optik sama adanya papil edem pada adanya bengkak pada papil itu juga bisa menyebabkan fotofobia. Next. Apa sebenarnya gejala yang dirasakan pada pasien-pasien dengan fotofobia ini? Adanya sensitivitas terhadap cahaya orang lain, kena cahaya, sinar lampu, atau kena sinar matahari pada waktu siang, ya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Tapi pada orang dengan fotofobia,
sinar yang sinar matahari yang biasa aja sudah membuat mata itu menjadi nyeri. Kemudian rasa sakit atau ketidaknyamanan. Bahkan kadang-kadang pada kondisi yang fotofobia berat itu pasien bisa merasa kayak ditusuk, katanya kayak ditusuk karena ketidaknyamanan yang berat. Kemudian sampai terjadi sakit kepala, kemudian sensasi terbakar dan mata yang menyipit. Dan satu lagi adalah air mata yang berlebih. Ya, yang seperti saya ceritakan tadi ada penyakit yang namanya blefarospasme, itu dia fobia yang sangat berat sampai akhirnya mengganggu kualitas hidup. Kualitas hidupnya dia sangat sulit untuk membuka mata karena ketika ada sinar sedikit saja yang masuk, dia akan merasakan sangat tidak nyaman, nyeri, dan akhirnya dia berusaha untuk menutup mata rapat-rapat. Terus bagaimana kita mengatasi dari adanya fotofobia? Karena penyakit fotofobia ini, gejala dari fotofobia ini banyak penyebabnya. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kalau kita dokter mata, adalah menyingkirkan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh untuk mengetahui apakah fotofobianya ini karena kelainan pada mata atau bukan. Ya, kita pastikan dulu bahwa fotofobia ini apakah kelainan pada mata atau bukan. Kalau memang itu kelainan pada mata, maka kita harus berikan terapi. Apabila memang bisa kita berikan terapi sesuai dengan penyakitnya. Seperti contoh lilipan ya, lilipan dia mendadak fotofobia, maka kita harus mengambil dulu barang-barang yang nempel pada kornea atau pada pupil, baru kita berikan terapi. Kalau memang itu penyakit seperti albinisme atau kelainan buta warna total atau kelainan pada saraf yang memang tidak bisa disembuhkan, ya kita harus memberikan terapi bantuan ya untuk mengurangi terjadinya fotofobia ini. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan mata, kita harus mencari penyebab. Jadi tadi yang bilangnya penyebab fotofobia. Kalau memang mata, ya kita mengobati penyakit dasarnya. Kalau memang itu dari dokter saraf, seandainya ada migrain, ada cluster headache, atau ada kelainan di bidang dokter saraf, kita konsultasi ke dokter saraf. Apabila memang itu kondisi kejiwaan seperti orang dengan agorafobia atau adanya ansietas atau kepanikannya, kelainan karena kepanikan atau adanya depresi, kita konsultasi ke dokter psikiatri atau dokter-dokter yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, kemudian apabila memang selain itu untuk mengurangi fotofobianya itu gunakan kacamata dengan lensa yang bisa memblok sinar warna biru dan orange, warna biru, hijau, dan orange. Jadi ada memang lensa yang khusus untuk mengurangi fotofobia ini. Kemudian gunakan frame yang cukup lebar yang berguna untuk menghalangi sinar yang masuk saat di luar ruangan. Kemudian gunakan juga topi di luar ruangan. Itu adalah beberapa cara untuk mengurangi fotofobia. Nah, kemudian ada beberapa obat. Next. Beberapa obat ini ada ya. Kacamata FL4113 ini adalah lensa, warna lensa. Penggunaan kacamata dengan lensa tertentu, warna lensa tertentu FL41 seperti kayak pink gitu ya, pink rose gitu ya. Itu untuk mengurangi keluhan dari fotofobia ini. Kemudian, nah kalau memang ini kacamata ya, lalu yang kedua adalah apabila ada blefarospasme atau migrain, itu ada injeksi botulinum toksin yang biasa kalau artis pakai untuk mengurangi kerutannya, tapi kalau ini bisa kita gunakan juga pada pasien-pasien terutama blefarospasme yang mengganggu
kualitas hidup dari pasien itu mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kita bisa berikan untuk mengurangi spasme atau kekakuan pada otot, kita gunakan Botox, injeksi Botox. Kemudian ada lagi terapi yang namanya CGRP inhibitors, ini juga bisa digunakan untuk migrain, kemudian itu juga triptan itu jenis obatnya. Ini juga untuk mengurangi fotofobia. Next. Nah, obat-obatan yang lain. Next. Transcutaneous electric nerve stimulation ini juga bisa digunakan untuk migrain atau mata perihnya, kemudian obat untuk mengurangi nyeri, acetaminophen, dan pilocarpin. Pilocarpin itu juga bisa untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Pilocarpin ini tetes mata, bisa mengurangi cahaya yang masuk ke mata dengan cara mengecilkan pupil mata. Cuman obat-obatan, semua obat itu tetap ada efek samping pada masing-masing obat ya. Jadi tidak semua kita gunakan dan tidak semua pasien itu bisa menggunakan obat-obatan sesuai dengan itu. Demikian untuk yang bisa saya sampaikan pada fotokopia.